Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemberani dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pada sore kali ini masih seperti biasanya, kita akan urut dalam sinambinya situasi dan kondisi keadaan jalanan yang akan kita lewati, dan tentu saja masih bersama wanita ambil moto vlog. Ya, kita start dari Jakal KM 12 sob, dari Pedak ya, dari pom bensin tadi KM 12 ya. Terpantau situasi dan kondisi sore kali ini, jalanan lumayan ramai meskipun tidak padat. Kita akan jalan-jalan sore santai-santai, mereview jalanan Jakal, jalan Kaliurang. Terpantau jalanannya banyak yang bergelombang sob, banyak jalan yang berlubang. Oke, depan pertigaan di utara Pasar Gandan kita ambil ke kiri sob, pertigaan ya, kita ambil kiri. Jangan lupa nyalakan lampu sen sob ya, ngikuti Honda Jazz ya, kita belok ke kiri. Memang kalau sore hari itu jalanan ramai karena jamnya banyak orang yang pulang kerja sob, banyak. Oke, amit-amit. Saya lama banget gak lewat sini, udah lama banget, baru sekali sih seumur hidup ya, 2 kali ini jadinya sekarang. Daerah mana tadi? Daerah Genran ya, bentan sob ya. Terpantau jalannya, tadi ada polisi tidur. Oke, berlubang. Oke sob, sedikit membahas tentang tentang perawatan motor lah. Kalau masuk kita sering jalan-jalan nggak membahas tentang merawat motor ya toh ya. Tips merawat sepeda motor yang bisa dikerjakan di rumah ya. Merawat motor itu macam-macam, nggak harus natal bongkar tuh, nggak cuma itu. Merawat motor tuh banyak banget jenisnya. Merawat motor agar awet, agar enak dipandang, enak dipakai, dan tentunya bisa dikerjakan sendiri di rumah. Nah, apa saja? Dan tentu saja yang pertama ya cuma nyuci motor sob. Nah, nyuci motor itu termasuk perawatan, merawat kendaraan ya, merawat motor dari debu-debu, dari kotoran. Nah, kotoran yang kena rangka itu riskan. Oke, kita ambil kiri aja, meskipun judulnya mana saya juga nggak tahu ini ya. Motor yang terkena rangka-rangkanya itu terkena dengan kotoran itu tuh riskan, nanti karaten sob, kopos itu lah. Pada akhirnya ya rangkanya nanti bisa kopos, bisa karaten, dusun taraman ya, bisa karaten, bisa intinya bikin kendaraan tuh nggak awet karena jarang dibersihkan. Nah, yang kedua, sering-sering cek aki sob, terutama bagi motor injeksi. Itu modal utamanya itu dari aki, modal powernya itu dari aki. Nah, contoh seperti punya saya ini, di pergantian aki yang ketiga, nah itu tiba-tiba motornya mati, belas nggak bisa hidup. Nah, ternyata setelah dicek itu akinya udah soak, akinya udah ngedrop, udah nggak bisa digunakan. Motor saya sendiri ini sudah dari 2013 ya, ganti aki itu udah 4 kali kalau nggak salah, 4 kali apa 3 kali ya. Tak ingat. Oh, 3 kali sob, baru 3 kali ganti aki. 3 kali saya ganti aki, dan itu perlu sekali kita memastikan kondisi aki sob. Setiap saat ya, minimal sebulan sekali kita pastikan kondisi aki kita itu bagus. Nah,
Karena kalau kita nggak pernah mengecek kondisi aki kita seperti apa, tahu-tahu di jalan mati itu udah pasti. Nah, lalu yang ketiga apa ya? Yang ketiga ya yang enaknya ya, cek rantai sob. Rantai itu perlu kita kasih pelumas, kita kasih apa ya, oli bekas pun minimal oli bekas lah. Oli bekas itu harus pelumas, harus dikasih pelumas minimal oli bekas itu agar rantai itu tidak gampang aus, tidak gampang halus ya. Ini keren sob. Kanan kiri terpantau sawah semua ya. Sore hari saya lama banget lewat sini dan makan mungkin malah belum pernah lewat sini. Uang endi rata lewat ini ya. Kita belok kiri. Yang ketiga tadi cek kontrol rantai itu perlu dicek, perlu dipastikan masih kenceng sama kendornya rantai itu harus dipastikan pas sob. Karena kalau terlalu kenceng nanti jalannya juga nggak enak, dan terlalu kendor juga nggak enak, sering lepas rantainya. Jadi posisi rantai itu yang ideal nggak kenceng-kenceng banget, juga nggak kendor gitu, nggak kendor-kendor banget, dan dipastikan ada pelumasnya. Jangan terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti juga risikonya gampang aus, gampang halus itu loh, apa ya, jadi geriginya itu gampang runcing-runcing, gampang landep-landep, gampang tipis ya, seperti itulah. Lalu yang keempat tuh ban sob. Ban itu juga penting, pastikan bannya jangan terlalu halus ya, dan tekanannya itu dipastikan yang kalau bisa standar pabrik. Tapi kalau mau oke, kita ambil ke kiri, ke kanan adalah Klaten, Jogja, kiri Cangkringan. Oke, kita ambil ke kiri saja. Oke, ke kiri ke utara. Oke, untuk ban itu dipastikan ukuran standar ban tekanannya itu kalau depan 29, kalau belakang 33 PSI sob. Nah, itu untuk tekanan ban. Tapi kalau mau ditambahi lebih juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu keras. Ya maksimal ditambah 3 saja lah. 3 itu udah, nanti ketika Anda boncengan dan kondisi berat itu udah pas kalau ditambah 3. Kalau lebih lagi nanti bisa membahayakan sob. Dan mungkin saran saya buat sobat semuanya, dipastikan ya, jangan menggunakan, ya boleh sih ini selera Anda semua, tapi menurut saya untuk ban itu nggak usah dikasih cairan sob. Katanya infonya kan cairan ban itu agar bannya ketika bocor, ketika kena cublesan itu bisa bisa menambal sendiri ya. Itu cuma sementara sob, enggak permanen, karena itu dia kan cuma cairan. Proses menambalnya, proses membumpetnya itu dari mana? Karena pengalaman saya sob, saya sering menemui ban yang menggunakan cairan ban itu kendalanya banyak. Pertama, di dop ya, di dop pentil itu bisa mampet, bisa karaten. Nah, ketika pernah saya menguras ban ya, sudah saya copot pentilnya, ini tekanan ban itu masih keras, nggak keluar anginnya sama sekali ya. Pentil sudah saya copot, angin nggak keluar. Nah, kendalanya karena apa itu? Karena di dopnya itu tersumbat dengan cairan. Nah, maka alangkah lebih baiknya dan lebih nyamannya mending nggak usah pakai cairan sob, seperti itu sob. Lalu untuk bannya sendiri itu dipastikan batikannya itu jangan terlalu halus ya, masih terlihat batik-batik. Kalau udah kelihatan kawat atau kita belok ke kanan arah Pasar Jangkang ya, ini dari daerah Mindi, pom bensin Mindi ini. Apabila bannya sudah terlihat kawatnya atau mungkin terlihat benang-benangnya itu, alangkah lebih baiknya segera mempersiapkan uang untuk mengganti ban sob ya. Dan pengalaman saya pernah nekat, batik ban saya yang belakang ini dulu tubeless,
sekarang juga tubeless sih ya. Dulu tubeless bannya itu 2 kali, antara tubeless dan juga bukan tubeless. Yang pertama tubeless, bannya itu udah kelihatan kawatnya. Saya nekat untuk gaspol lah, untuk gaspol itu cuma bertahan nggak sampai 1 minggu, akhirnya bedos di jalan. Nah, tahu-tahu ngusat-ngusat itu sob. Itu mau nggak mau cari bengkel harus ganti ban. Nah, saya ketemu bannya itu ban dia nggak menyediakan ban tubeless, dia cuma menyediakan ban dalam dan ban luar. Oke, saya ganti, mau nggak mau kan harus ganti nih, perjalanan masih jauh soalnya toh. Oke, lalu saya ganti ban yang pakai ban dalam, dan pada akhirnya kemarin saya juga nekat, kawat belum begitu kelihatan tapi sudah tipis banget itu. Nah, resikonya kalau ban sudah tipis sering bocor. Saya ingat sekali dalam sebulan itu saya nambalkan ban lebih dari 5 kali karena ban itu udah tipis banget itu loh. Dan pada endingnya juga ketika saya di jalan jembatan gantung di daerah Jombor itu, sebelum memasuki jembatan ban saya udah meledos. Itu resikonya seperti itu sob. Maka buat sobat semuanya dipastikan ya, bannya itu jangan terlalu halus dan jangan sampai kelihatan kawat atau benang bannya ya. Itu. Yang keempat adalah soal ban. Yang kelima soal kalau yang bisa dikerjakan sendiri itu. Karena saya sendiri orangnya malas ngotek-ngotek motor tuh, saya pasti pasrahkan ke bengkel. Nah itu kebersihan yang pertama, yang kedua tentang aki, yang ketiga tentang rantai, yang keempat tentang ban, yang kelima tentu saja tentang rem sob. Nah, kita mungkin males ya untuk bongkar-bongkar, tapi kita bisa mengontrol sob. Karena rem itu kunci utama untuk dalam pengendaraan, itu kunci utama juga sob. Karena mau nggak mau ketika ketemu dengan berhadapan dengan yang mengagetkan kita juga pasti refleks akan megang rem. Nah, ketika beronjong kebablasan kita juga pasti akan harus megang rem, seperti itu. Rem itu macam-macam, ada tromol, ada cakram. Kalau tromol yang tromol itu biasanya memastikan habis ponggaknya itu, habis kampasnya itu dari baut ulir yang ada di dekat tromol. Nah, jadi misalkan sudah mepet banget ya, itu pasti kampasnya sudah nipis. Nah, kalau cakram itu kampasnya memastikan habis ponggaknya itu kita cuma bisa nginceng loh. Nginceng dari sela-sela cakram, kita lihat dari atas itu ada yang menjepit 2. Nah, itu tipis portable-nya kita pastikan dengan menginceng, dengan mengindek, seperti itulah. Lalu dan juga untuk cakram itu, untuk minyak remnya itu dipastikan masih standar lah, minimal separuh tangki minyak remnya. Biasanya itu di depan ditotok helm, totok ini motor itu, di kepala motor itu kelihatan ada lubang bulat. Nah, itu buat memastikan minyak remnya masih ada apa enggak, masih sedikit, masih banyak atau tinggal sedikit. Nah, itu biasanya di bawah spion kanan itu ada lubang bundar, itu buat mengintai minyak rem. Mungkin yang benar-benar bisa dipantau atau bisa dikerjakan di rumah sendiri tanpa susah payah bongkar ya, itu 5 itu sob. Kalau mau bongkar sendiri atau mau ngotek-ngotek sendiri itu biasanya yang ringan itu busi ya. Busi kita pastikan percikan apinya masih bagus apa enggak ya toh. Karena percikan busi yang enggak bagus itu juga mempengaruhi kinerja motor kita. Jadi bikin bahan bakar
boros dan tenaganya nggak ada. Lalu filter oli, filter bensin dipastikan bersih dan dipastikan keadaannya masih bagus. Itu yang perlu bongkar-bongkar sob, bongkar-bongkar sendiri yang bisa dilakukan sendiri, bongkar-bongkar yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena bagian servis-servis berat, terutama yang injeksi itu servisnya lebih ke komputerisasi. Jadi nggak semua peralatan tuh bisa kita miliki, dan nggak semua bengkel itu mempunyai alat komputerisasi milik kendaraan injeksi. Ya ini kita sampai di wilayah Koraulan sob, sampai lupa nggak menyampaikan jalanan mana saja yang kita lewati. Oke, nggak masalah sob. Ya, kita lurus ke arah Pasar Jambon. Melihat situasi dan kondisi daerah Pasar Jambon ya. Ini perapatan Koraulan, kita lurus saja. Ada mobil di depan, pelan-pelan. Nah, sob, kalau Anda menemukan tikungan dan ada garis marka yang tidak putus seperti ini ya, ini kan terputus karena usia ya, catnya luntur ya. Ini sebenarnya kan tidak putus nih, garisnya tidak putus-putus. Nah, itu dipastikan untuk Anda itu jangan menyalip ya, karena biasanya ketika ada garis lurus yang seperti itu kalau untuk menyalip rawan kecelakaan sob, karena kita nggak tahu lawan arah di depan itu ada apa enggak. Nah, maka dibuatlah garis lurus tak berputus ya, seperti itu. Nah, kalau yang putus-putus seperti ini kita nyalip nggak masalah. Nah, seperti ini nggak masalah. Nah, kalau yang panjang seperti ini nggak putus itu dipastikan mending kita ngalah, kita sabar, jangan medot gitu loh, jangan nyalip. Nah, kalau yang putus-putus seperti ini nggak masalah sob, kita nyalip. Nah, oke. Di depan pertigaan kita ambil ke kiri. Oke. Wah. Iya. Suasana Pasar Jambon di sore hari. Oke, kita lurus ke utara sob, gasken, gas lur, gaspol ya, terus. Oke, ini kantor desa Sindomartani, kiri jalan tadi. Oke, daerah Pencar, kita masih lurus. Oke, perapatan kita masih lurus. Ini perapatan 8 sob, ke kiri ke Plumbon, kanan nanti ke Jelapan, mentok sampai ke Klaten, Manis Renggo ya. Kita lurus sepi ya. Oke, depan terpantau, jalan berlubang, hati-hati sob. Ya, ini lubangnya gede banget ya. Ini masih daerah Ngemplak ya, kita belum memasuki Cangkringan ya. Ini berlubang parah sekali jalanannya. Oke, daerah Plumbon lagi, masih kita memasuki Plumbon ya. Kita memasuki Dusun Jiwan. Oke, jalanannya mulai bergejolak. Iya, berlubang-lubang ya. Suara saya agak kayak gini karena memang ini jalanannya yang gak rata, gak halus, dan jalanannya yang berlubang-lubang.
Anjewan. Daerah Sanggerahan Kauman. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu sahabat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa bantuannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan di support terus video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.